Halo teman-teman semua, di video ini saya ingin berbagi bagaimana cara menginstal Windows 11 di MacBook M1 atau M2 yang prosesornya itu adalah ARM. Nah, saya menggunakan aplikasi namanya adalah UTM di sini. Jadi aplikasi UTM ini merupakan alternatif dari aplikasi virtual box lainnya ya, misalnya seperti kayak Parallel yang harganya lumayan mahal, sekitar 1 jutaan, kurang lebih ya, koreksi kalau salah, dan atau mungkin virtual box yang lain. Jadi ada solusi yang lain yang menurut saya bisa jadi alternatif kalau misalnya kebutuhan Windows-nya hanya sekedar untuk menjalankan program-program exe yang biasa aja gitu. Kecuali kalau misalnya Anda ingin menjalankan program-program yang berbasisnya GPU based, maka UTM ini nggak bisa, karena UTM ini dia berbasisnya adalah CPU based. Tapi kalau misalnya pekerjaannya di GPU based yang membutuhkan VGA atau membutuhkan GPU, bisa pilihannya itu adalah paralel. Nah, UTM ini ada 2 versi ya. Teman-teman bisa cek di websitenya sebentar. Ada versi yang berbayar dan juga ada versi yang gratis ya. Jadi ada versi yang berbayar dan juga ada yang versi yang gratis. Jadi bisa cek aja di UTM, dan di UTM ini ada versi yang gratis. Saya nggak tahu bedanya di mana, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ambil di App Store, misalnya kita klik di App Store, harga UTM itu sekitar 130.000. Nah, di mana harganya lumayan sangat murah ya. Nah, waktu itu saya langsung beli aja karena harganya tidak terlalu mahal, hanya 130.000. Akhirnya saya beli kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen nyoba yang versi gratisnya ya silakan aja, dan kalau misalnya emang bisa silakan digunakan. Tapi kalau menurut saya lebih baik beli ya, karena kita mendukung si perusahaan UTM ini untuk dia bisa terus mengembangkan programnya ya, daripada menggunakan paralel yang harganya bisa jutaan. Kita bisa menggunakan UTM. Nah, selain dari UTM, sebelum kita mengakses UTM, ini saya sudah install, tampilannya sederhana seperti ini. Nah, sebelum kita menggunakan UTM, kita harus mendownload versi Windows-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita tidak bisa sembarang langsung mendownload Windows 11 atau Windows 10 di Microsoft ya. Karena waktu itu pernah saya coba, itu dia nggak jalan. Jadi oleh karena itu UTM dia mempunyai software namanya adalah Crystal Fetch. Nah, ada juga di App Store. Silakan langsung aja cari Crystal Fetch gini. Nah, jadi Crystal Fetch ini gratis ya, nggak perlu beli lagi. Ini Crystal Fetch ini uniknya dia bisa menyediakan bootable Windows 10 atau Windows 11 yang dia bisa untuk versinya Apple Silicon. Nah, tapi yang untuk Windows 10 nggak bisa ya untuk Apple Silicon. Jadi untuk yang gunain M1 atau M2, Anda harus gunakan Windows 11. Terus arsitekturnya adalah Apple Silicon. Nah, kalau yang menggunakan Intel mungkin bisa yang Windows 10 atau Windows 11 yang versi Intel. Nah, di sini kita langsung aja pilih versinya. Misalnya saya pilih yang versi United States, terus pilih Windows 11, dan kemudian nanti tinggal download. Nah, tapi bukan berarti kita punya ISO-nya serta-merta ini gratis ya. Tetap Microsoft pasti bakal minta lisensi. Jadi pastikan teman-teman sudah punya KMS dari kantornya, atau mungkin teman-teman memang punya lisensinya untuk mengaktifkan seluruh fitur yang ada di Windows 11. Jadi yang disediakan oleh si
Crystal Fetch ini hanya sekedar ISO-nya aja, tapi tetap kita bisa install dan tetap kita bisa setup. Nah, hanya ini tinggal tunggu ya downloadnya. Kecepatan downloadnya tergantung dari internetnya masing-masing. Oke, ketika sudah selesai, maka nanti si Crystal Fetch ini akan melakukan arsiving data, agak sedikit menunggu. Setelah itu nanti ISO-nya akan dapat disimpan di folder drive di folder Mac-nya masing-masing. Nah, pastikan teman-teman semua udah punya space yang cukup ya. Kalau menurut saya sih idealnya saat menginstal virtual UTM ini idealnya 40 GB itu minimal banget gitu. Walaupun sih UTM-nya sendiri menyarankannya 60 GB ya, tapi 40 GB itu udah lebih dari cukup sih. Oke, dan ini sudah hampir selesai arsivingnya. Selanjutnya nanti dia akan disimpan di folder Mac-nya masing-masing. Agak sedikit bersabar aja. Kemudian kita simpan, misalnya saya buat saya simpan di sini ya, misalnya. Terus untuk kasih space saya coba hapus dulu yang di Windows saya, di Windows sebentar. Ya, ini dia. Saya hapus dulu yang tidak saya perlukan supaya ngasih space ke yang lain. Oke, ini saya move to trace ya. Ini yang Windows 10 saya ambil dari situsnya Microsoft, tapi ternyata nggak bisa dipakai di UTM. Oke, ini saya empty trace, dan ini filenya yang Windows 11 yang kita ambil dari si Crystal Fetch, kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita tinggal buka UTM, terus klik new scene, terus kita pilih yang virtualize, lalu pilih Windows, kemudian kita pilih checklist, lalu kita ambil bootnya, kemudian kita buka folder yang tadi, lalu selanjutnya kita klik continue. CPU core-nya, memorinya 4 GB, CPU core-nya saya buat default aja. Nah, kemudian di sini 40 GB karena tampaknya saya agak sedikit sudah space-nya sudah sedikit ya. Jadi 20 GB. Terus kita pilih share program share drive-nya. Kemudian kita misalnya saya pilih di download, terus kita klik continue. Kemudian di sini ini adalah summary-nya. Kemudian kita bisa klik save. Lalu selanjutnya kita tinggal klik loading di sini. Dan kemudian tinggal tunggu boot. Kalau misalnya itu tekan langsung enter, any key ya, atau enter aja. Kemudian dia langsung melakukan booting. Kalau misalnya tidak dilakukan, kalau nggak dipencet booting ya, nanti dia akan error karena virtualnya bilang tidak ada Windows di situ. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian bootingnya. Di sini tinggal ditunggu aja seperti kayak install biasa lah. Saya rasa pasti teman-teman yang sering install ulang udah paham lah di bagian yang di sini. Kemudian kita klik next, pilih I don't have product key untuk sementara, kecuali yang sudah punya ini. Lalu pilih Windows 11 Pro, kemudian selanjutnya pilih I accept, next lagi, lalu kita pilih klik new, ambil semua, oke. Kemudian kita klik next dan tunggu instalasinya. Oke, ini udah mau selesai ya. Nanti selanjutnya akan langsung masuk ke Windows Setup.
tinggal restart aja. Kemudian saya juga ingin ngasih tahu ke teman-teman, walaupun sudah selesai diinstal, ISO-nya jangan dihapus ya, kalau enggak nanti Windows-nya error gitu. Jadi biarkan ISO-nya berada di lokasi folder teman-teman semua. Terus tadi kan ada start boot option tuh, nah itu jangan dipencet enter, nanti balik lagi ke setup yang lama. Jadi dibiarin aja seperti ini, dia nanti langsung akan masuk ke setup ke Windows 11-nya begitu. Jadi tunggu sebentar. Oke, ini tampaknya sudah mulai mau masuk nih. Nah, ini booting lagi, jangan dipencet apa-apa, biar ini aja, terus nanti dia langsung masuk ke Windows 11 settingnya gitu. Oke, ini kayaknya sebentar lagi. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke setup yang pertama ya. Di Windows-nya kita pilih United States, kemudian selanjutnya tinggal kita cek, kemudian keyboard layout-nya ya menggunakan US. Kecuali teman-teman yang MacBook-nya keyboardnya UK, ya silakan di setting sendiri. Kemudian kita klik skip, nggak butuh second layout untuk saya sendiri ya. Kecuali yang keyboardnya mungkin menggunakan UK atau menggunakan keyboard Jepang, Cina, Taiwan, seterusnya. Kemudian misalnya saya kasih nama di sini Anggi, kemudian saya klik next di sini, terus passwordnya saya kosongin aja ya. Karena ini cuma hanya demo, habis ini saya hapus juga karena udah nggak perlu Windows lagi. Dan kita sudah masuk ke bagian setupnya, tapi setelah ini masih ada lagi driver yang perlu diinstal dari UTM. Ini sudah langsung muncul ada di dalam drive C-nya gitu. Jadi driver ini digunakan kalau misalnya nanti teman-teman pengen nyolok flash disk misalnya, supaya nanti kebaca flash disknya, dia langsung bisa masuk ke UTM. Tapi jeleknya UTM ini dia nggak bisa ngebaca hard disk eksternal ya. Saya udah coba dari SSD atau hard disk eksternal itu nggak bisa. Tapi kalau USB flash disk biasa, itu dia bisa kebaca kayak gitu. Nah itu paling hanya sedikit jeleknya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada data dari hard disk eksternal, ya silakan pindahkan dulu ke USB flash disknya, atau mungkin nanti bisa dimasukin di cloud, misalnya di Google Drive atau di Dropbox, kemudian tinggal download sendiri filenya. Atau mungkin bisa juga taruh di shared dokumen yang tadi udah di set ya, misalnya di download, dia nanti tinggal ambil aja, kemudian paste di Windows-nya. Mungkin bisa kayak gitu. Saya belum nyoba juga sih. Ya nanti intinya nanti teman-teman sendirilah yang bisa lakukan uji coba di UTM ini, karena saya sendiri menggunakan UTM ini hanya untuk ngebuat bootable Windows waktu itu, karena ada PC yang harus saya install dari kantor. Oke, ini sudah jadi. Kita tinggal buka aja di drive C kalau nggak salah ya, UTM Guest Tool. Ini dia nih. Nah, jadi pas saat sudah install langsung install ini ya. Jadi pas ini install, kemudian habis itu tinggal install aja. Kemudian ini juga connect langsung ke internet ya, tergantung dari kalau misalnya teman-teman ada pakai LAN card, atau mungkin menggunakan WiFi, dia langsung connect ke internet kok. Jadi nggak perlu setting networking lagi di sini. Nah, jadi silakan buka di drive C, lalu install UTM Guest Tool Installer ini. Nanti dengan ini dia bisa ngebaca USB, kemudian kalau nggak salah virtualnya bisa jadi lebih besar gitu. Jadi ini semacam seperti kayak driver gitu, supaya dia bisa Windows virtualnya bisa lebih menyesuaikan dengan Windows MacBook ARM teman-teman masing-masing.
Ini tinggal tunggu aja installnya. Di saya agak sedikit lambat ya, karena tuh kan jadi besar dia pas udah diinstal. Jadi kayak nginstal driver VGA gitu. Di saya agak sedikit lambat ya, mungkin karena RAM-nya cuma 8 GB MacBook Air M-nya, dan juga yang versi yang MacBook Air juga. Mungkin kalau yang menggunakan MacBook Pro, RAM-nya 16 GB ke atas, itu bisa lebih ringan nggunain virtual. Tapi setahu saya, namanya menggunakan virtual Windows kan kita berbagi resource ya dengan OS yang lain, dengan komputer utamanya. Jadi ya kalau misalnya agak sedikit lambat, harap dimaklumi. Jadi teman-teman punya MacBook Pro yang 16 GB, jadi share RAM-nya bisa 8 GB gitu. Kalau ini kan jadinya 4 GB nih yang dipakai di Windows ya untuk mengeksekusi kayak gitu. Jadi kalau yang menggunakan MacBook RAM 8 GB, ya kalau untuk ngerjain program berat misalnya kayak 3ds Max misalnya, ya AutoCAD, ya mungkin lebih baik beli aja laptop Windows ya gitu. Jadi Windows virtual ini kan cuma hanya untuk sekedar mengerjakan pekerjaan ringan yang memang urgensi gitu. Kayak saya waktu itu pengen buat bootable Windows menggunakan Rufus, karena di MacBook nggak ada softwarenya. Ada sih softwarenya untuk buat bootable Windows tapi berbayar, ya lebih baik saya menginstal virtual Windows di di UTM gitu. Oke. Nah, biasanya setelah menginstal ini agak sedikit hang sih sedikit kalau di saya ya. Tapi nggak usah khawatir sih, nanti dia bakal normal lagi. Tapi kalau misalnya memang hangnya udah agak lama, langsung matiin aja paksa kayak gini. Terus nanti everything will be normal gitu. Jadi ini tinggal tekan aja tombol power di sini. Karena ini kan saya nggak bisa ngakses nih dalam virtualnya. Nah, ini mungkin bug yang ada di UTM kayak gitu. Jadi langsung aja shutdown. Kemudian kita close dulu sedikit. Lalu di sini kita setting terlebih dahulu ya di tombol setting di sini. Kemudian supaya dia bisa ngebaca di USB drive, kita pilih di sini ada sharing ya, input. Nah, di sini. Nah, jadi ada share USB di checklist. Terserah mau isi berapa, misalnya 6. Terus kita klik save di sini. Kemudian kita jalanin lagi. Kemudian kita coba booting lagi, terus kita coba apakah bisa ngebaca USB ya. Nah, saya sekali lagi ingatkan, walaupun sudah terinstall Windows-nya, boot ISO-nya jangan dihapus ya. Karena nanti kalau misalnya dihapus, dia nggak bisa lakukan booting, jadi dia langsung error gitu. Jadi biarkan Windows ISO-nya yang dari Crystal Feature tadi udah sudah disimpan gitu. Jadi jangan dihapus atau dipindahkan ini seperti itu. Nah, ini saya ada USB flash disk. Saya coba tes apakah dia masuk atau tidak. Oke. Udah saya colok. Nah, ini dia langsung. Oh, ini untuk Mac. Nah, di sini UTM ini bakal konfirmasi USB-nya, terus confirm. Nah, nanti dia udah kebaca nih. Terus tuh dia kebaca file USB-nya dan langsung muncul flash disk-nya. Tapi kalau misalnya menggunakan hard disk eksternal, nggak tahu dah kenapa dia nggak kebaca gitu. Nggak tahu kalau misalnya yang hard disk eksternal yang model-model terbaru sekarang mungkin terbaca ya, karena saya menggunakan hard disk eksternal zaman dulu yang saya ambil dari hard disk laptop saya yang lama. Kemudian saya gunakan Docker untuk menginstal. Saya install Docker supaya dia jadi hard disk eksternal gitu. Oke, nah demikian untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya emang ada pertanyaan bisa
kasih komentar aja di YouTube, nanti akan saya bantu sebisa saya. Oke? Sampai ketemu lagi di video-video tutorial yang lainnya.